Harus bersyukur karena kita berbeda dengan negara lainnya. Kita tahan dulu ya Pak ya. Kita akan coba perbarui lagi informasi di Kementerian Agama yang saat ini masih menggelar sidang isbat untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Persis di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Kita kembali ke Jonah Hamonangan untuk laporan terbaru dari sana. Peluangnya bagaimana nih Jonah untuk pengumuman dari hasil sidang isbat hari ini? Ya, Rival, sekiranya pukul 19 sudah harus disampaikan secara resmi di konferensi pers terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Fitri. Namun sekarang sudah 19:11 belum ada tanda pasti. Rupanya Menteri Agama dan juga para pimpinan masih melakukan sidang isbat. Memang kalau kita lihat dari pantauan yang ada di 120 titik, sebenarnya di banyak titik sudah di angka 4 derajat. Kalau batas minimal 3 derajat, berarti ini menandakan sudah ada tanda positif. Apalagi kalau kita lihat Kementerian Agama sudah memprediksi bahwa Idul Fitri seharusnya sudah bisa jatuh besok. Namun terkait dengan sidang isbat apakah tetap akan sesuai prediksi besok atau lusa, ini masih menunggu keputusan resmi. Yang pasti terkait dengan keputusan resmi dari Menteri Agama terkait dengan kapan jatuhnya Idul Fitri sangat penting, mengingat kalau kita lihat ini sangat ditunggu masyarakat terkait dengan penetapan, tidak hanya mungkin penetapan terkait dengan kita melakukan hari raya, tapi juga akan menyesuaikan dengan tanggal-tanggal lainnya. Yang pasti terkait dengan sidang isbat tadi sempat berhenti dikarenakan makan malam dan saat ini masih berlangsung, dan tadi saya sempat mendengar dari beberapa titik pantauan atau laporan yang ada bahwa sudah banyak titik hilal yang terlihat, di mana bulan sudah terlihat, dan juga terkait dengan ketinggian ini sudah lewat dari 4 derajat, dan juga terkait dengan sudutnya pun ini sudah melampaui. Jadi sebenarnya secara visual pun tampilan pun sebenarnya sudah menunjukkan adanya titik hilal bahwa harusnya sudah melakukan Idul Fitri. Namun tetap keputusannya disampaikan dalam sidang isbat dan juga nanti akan dilaporkan secara resmi apakah besok akan Idul Fitri tidak. Nah, saya sudah mendengar ini sudah ada suara setting audio, apakah sebentar lagi nanti akan disampaikan konferensi pers atau tidak, ini masih menunggu keputusan. Ya pasti terkait dengan konferensi pers ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama, didampingi Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, Ketua Komisi 8 dan juga Ketua MUI. Keputusan yang disampaikan adalah keputusan dari pemerintah, dan ini resmi terkait dengan keputusan terkait dengan kapan Hari Raya Idul Fitri. Yang pasti Muhammadiyah sudah memastikan bahwa besok sudah Idul Fitri. Apakah keputusan pemerintah besok Idul Fitri juga akan disesuaikan atau sama dengan keputusan Muhammadiyah, masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah yang akan disampaikan malam ini dalam konferensi pers resmi dari Kementerian Agama. Siva? Tapi spesifiknya dari 120 titik yang dipantau itu ada berapa banyak yang memantau hilal, Jonah? Ya, dari 120 titik kami tadi mendengar sebenarnya hampir lebih dari sepertiga itu sudah terlihat hilal ya. Namun secara detail, secara spesifik sebenarnya tidak terlalu tadi tidak disampaikan berapa. Namun dari titik yang ada baik Indonesia Barat, Indonesia Tengah, maupun Indonesia Timur, kami mendengar banyak sekali yang sudah terlihat hilalnya, bulan sudah tampak secara visual menggunakan alat bantu, dan juga secara hitung-hitungan pun sudah terbentuk. Jadi sebenarnya ini tinggal menunggu keputusan resminya saja yang ada dalam sidang isbat. Apakah sudah terpenuhi atau tidak keputusan untuk melaksanakan Idul Fitri. Ya pasti kalau kita lihat dari penghitungan yang ada, mungkin secara astronomi ataupun keputusan yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Agama, sebenarnya seharusnya besok sudah bisa Idul Fitri. Namun tetap harus menggunakan hitung-hitungan yang ada dan juga harus menggunakan penglihatan secara visual sehingga ini bisa sah dan bisa diputuskan secara resmi apakah besok akan bisa masuk Idul Fitri atau tidak. Kita akan mendengar saat lagi bagaimana keputusan pemerintah yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama. Tiffal, semoga bisa segera diumumkan oleh Menteri Agama dalam waktu dekat ini, karena waktu wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur juga sudah menantikan hasil dari sidang isbat kali ini. Jonah, saya akan kembalikan Anda lagi nanti, termasuk juga untuk konferensi pers yang bakal diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan hasil pantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, termasuk juga ini menyesuaikan lagi dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Mabims. Ini tinggi hilal minimal 3 derajat, kemudian jarak hilal matahari minimal 3 derajat, dan umur bulan sejak ijtima adalah 8 jam. Tadi dalam beberapa diskusi juga sudah disampaikan bahwa ini saling melengkapi metode satu dengan metode lainnya. Tentu yang akan berpulang lagi adalah pemerintah yang akan memutuskan nantinya dari hasil-hasil pantauan di 120 titik pantauan. Tadi beberapa daerah yang juga dalam pantauan tim liputan kami juga sudah dilaporkan begitu, ada kendala cuaca yang dihadapi di beberapa daerah. Di wilayah Sorong, Papua Barat mengalami hal yang sama, masalah cuaca, begitupun dengan Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat juga demikian. Beberapa wilayah di Jakarta juga dilaporkan hal yang sama. Tentu ini akan jadi pertimbangan, walaupun kemudian dari beberapa lembaga sudah melakukan perhitungan hisapnya begitu untuk
perhitungan dari 1 Syawal ini akan jatuh kapan persisnya? Apakah akan genap Idul Fitri nanti akan dilangsungkan esok hari atau lusa? Ini kembali lagi pada pengumuman yang bakal disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami akan sampaikan kembali, saudara, Presiden Joko Widodo akan merayakan Idul Fitri di Jakarta. Presiden akan melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Istiqlal. Saat meninjau arus mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, ia menyebut di lebaran terakhirnya sebagai Presiden, Jokowi kemungkinan besar akan sholat id di Masjid Istiqlal Jakarta. Presiden pun disebut akan menggelar open house di Istana Negara. Lebaran di mana, Pak? Lebaran di mana, Pak? Tahun ini, Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Sholat id di Istiqlal, Pak? Kurang lebih. Sudah ada silaturahmi sama siapa, Pak? Sudah ada silaturahmi sama beberapa tokoh? Ada rencana silaturahmi? Sudah ada rencana-rencana. Mengalir biasa aja. Ada open house, Pak? Ada open house nggak, Pak? Ada open house nggak, Pak? Ini kan lebaran kaki Bapak sebagai Presiden, akan melakukan open house juga, Pak. Anda sedang melihat gambar terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini detik-detik menuju pengumuman yang bakal disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atas hasil sidang isbat penetapan Idul Fitri atau penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang sudah berlangsung sejak sore tadi dengan mendengar beberapa paparan dari sejumlah pihak, dari dari ahli astronomi, kemudian dari sejumlah titik pantauan hilal di beberapa titik, 120 titik pantauan di seluruh penjuru Indonesia. Anda sudah melihat pintu ruang sidang sudah dibuka kembali dan tampaknya beberapa saat lagi akan disampaikan pengumuman hasil dari sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal ini, apakah akan jatuh atau akan digenapkan menjadi 30 hari untuk Ramadan, sehingga sebagian masyarakat akan berlebaran nanti di hari Kamis tanggal 11 April 2024. Ini semuanya keputusan berpulang kepada pemerintah yang sudah mendengarkan atau mendapatkan laporan dari sejumlah pihak, baik itu dari para ahli astronomi, kemudian dari sejumlah perhitungan hisab, dan ditambah lagi dengan pantauan hilal di 120 titik. Dalam laporan tim liputan kami juga disampaikan ada kendala-kendala cuaca yang dihadapi oleh para pemantau hisab dan sejumlah saksi oleh sejumlah pihak, begitu ya. Dan kita lihat di sini Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah keluar dan bersiap untuk menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan Idul Fitri 2024 dan akan didampingi juga oleh sejumlah pihak, tidak hanya dari Wakil Menteri Agama namun juga dari perwakilan DPR RI dan juga dari sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya. Tim pewarta sudah bersiap dan kami harapkan juga Anda tetap bersama kami untuk mendengarkan langsung keterangan resmi dari pemerintah Republik Indonesia soal penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemirsa, minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh Indonesia, yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit, dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Data ini, saudara sekalian, merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang sudah dihimpun oleh Kementerian Agama melalui tim hisab ru'yat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yatul hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah. Saya ulangi ya, Kementerian Agama
selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan Komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain, yaitu hisab yang sifatnya informatif dan ru'yat yang sifatnya konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi ru'yat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut, sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat. Laporan-laporan Ru'yatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan ru'yat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria imkanur ru'yat MABIMS yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara MABIMS, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria MABIMS serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Selanjutnya, kawan-kawan media, mohon waktu sebentar, saya ingin mempersilahkan Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Inam Soleh yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat dan umat Islam secara umum. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Gus Menteri, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, yang pertama, data hasil hisab kemudian dikonfirmasi oleh ru'yat ini klop, dan karena klop maka pemerintah sebagai pemegang otoritas masalah publik memiliki kewenangan untuk menetapkan setelah mempertimbangkan pandangan keagamaan, dan pandangan keagamaan sudah disampaikan. Kemudian Ulil Amri melalui Menteri Agama baru saja tadi menetapkan 1 Syawal jatuh tanggal esok hari tanggal 10 April 2024. Setidaknya ini mengandung 2 hikmah. Hikmah yang pertama, alam meneguhkan komitmen kebersamaan. Jadi ada 3 item yang sebenarnya punya potensi untuk berbeda dan punya potensi yang sama. Yang pertama adalah wujudul hilal. Ketika belum wujud itu semua sepakat untuk tidak masuk bulan. Ketika sudah wujud tetapi belum imkanur ru'yah, ini titik perbedaan. Dan posisi hari ini sudah wujud dan sudah berada di taraf imkanur ru'yah, maka seluruh elemen pegiat hisab dan ru'yat memiliki kesamaan pandang, dan momentum ini saya kira pas juga untuk kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg. Momentum 1 Syawal 1445 Hijriah, di mana penetapan 1 Syawalnya ini serentak secara keseluruhan. Ini bisa dijadikan apa yang disebut sebagai amul jamaah, tahun
kebersamaan tahun persaudaraan, sekaligus juga momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan pilihan politik, dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik meneguhkan komitmen kita membangun bersama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah etos dan juga spirit serta semangat bersamanya Idul Fitri 1 Syawal 1445 yang perlu kita optimalkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mewakili Majelis Ulama Indonesia, saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, ja'alanallahu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal, wallahu al-muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya untuk melengkapi konferensi pers kita hari ini ada Pak Dr. Haji Ashabul Kafiyamati, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga bisa memberikan pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Ketua Majelis Ulama, rekan-rekan jurnalis yang mulai tadi sore sudah hadir di tempat ini dalam rangka untuk meliput acara sidang isbat malam ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkhusus dari Komisi 8, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang isbat ini merupakan sebuah tradisi luhur yang telah lama dipraktekkan di negeri kita tercinta ini. Tradisi ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia di tengah keragaman metode penentuan awal bulan Ramadan dan hari raya. Dalam penentuan hari raya kita mengenal berbagai metode, sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, oleh Pak Menteri Agama, seperti hisab, ruqyah ataupun imkan ruqyah. Masing-masing metode memiliki landasan kuat dan dipilih berdasarkan interpretasi yang beragam. Hal ini menunjukkan kekayaan tradisi sekaligus menghadirkan tantangan dalam mengelolanya. Namun, Kementerian Agama kita telah menunjukkan perannya sebagai lokomotif toleransi, memastikan bahwa perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat merayakan Idul Fitri bersama-sama. Momen ini akan semakin mengokohkan kebersamaan kita dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dalam beragama, berbangsa, maupun bernegara. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan tahun ini terasa istimewa karena kita harus bersyukur pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar dunia berhasil kita laksanakan. Sebagai insan yang beriman, kita semua harus mensyukuri hal itu. Caranya, mari satu padukan lagi pikiran kita hanya untuk Indonesia tercinta. Hindari saling curiga, saling menyalahkan, hindari berkata kotor.
Mari semua saling merangkulan sebagai sesama saudara sebangsa. Karena sesungguhnya musuh kita jelas adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dalam bidang teknologi, bukan karena perbedaan paham dan cara pandang. Demikian sambutan yang kami sampaikan pada malam ini, dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, terima kasih saudara-saudara sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami mohon izin untuk memberikan himbauan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama masa lebaran dan masa liburan. Ini sebagai wujud tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Pesan dari Kiai Asrorun Niam tadi, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, perjuangan politik sudah usai. Kita doakan agar Indonesia bisa segera mendapatkan kejayaan dan kemajuannya. Perjuangan menuju Fitri juga sudah usai. Semoga kita semua kembali menjadi pribadi-pribadi, diri-diri yang murni, jernih, tanpa ada dosa satu dengan yang lainnya. Karena itu sejatinya tujuan kita juga sama, untuk mencapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selaku Menteri Agama, saya mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian, seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan Idul Fitri esok, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maafkan kami lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Demikian, dan mari saudara-saudara sekalian, kita akhir konferensi pers ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon izin saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.